melafazkan. Yang biasa anak-anak kita belajar ilmu tajwid, itu tidak fasih, walhal ustaz besar batiniyah dibantu oleh ustaz yang lain yang bawahannya muridnya. Ya subhanallah. Itu yang telah dikenal sebagai ustaz. Jadi siapa saja berbicara agama, saya mau. Padahal para sahabat ridwanullah alaihim jami'an tidak demikian. Cukup. Hah? Oh, terus. Ilmu din sangat besar sekali. Tidak sembarangan orang berbicara untuk menjelaskan din Allah. Kalau tidak, maka tidak bisa dibedakan antara ulama dan yang bukan ulama, antara pelajar dan yang bukan pelajar. Mengamalkan din wajib seluruh manusia. Mengamalkan din. Untuk mengamalkan din, maka kita memiliki ilmu. Maka seluruh masyarakat harus berilmu. Ilmu yang sebatas fardu ain yang Allah wajibkan. Untuk apa? Tadi telah saya ulang-ulang berapa kali, agar kita mengetahui bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, untuk menerapkan tauhidullah. Karena kita diperintah untuk mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan, bagaimana beribadah. Dan kalau kita seorang pedagang, bagaimana kita berjual beli dalam bab muamalat, dalam bab hukum. Apabila kita telah menikah, bagaimana hak istri, bagaimana hak suami. Apabila kita akan mengeluarkan zakat, maka tanya kepada ahli ilmu, apa yang harus saya keluarkan, berapa, bagaimana macam-macamnya zakat. Apabila kita akan menunaikan ibadah haji, maka pelajari tentang tata cara manasik haji yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah wajibkan salat, maka wajib bagi kita mempelajari salat. Syarat sahnya salat adalah wudu. Wajib bagi kita mempelajari bagaimana cara kita berwudu. Kalau kita tidak sanggup berwudu, mungkin karena sakit atau tidak ada air, tayammum sebagai penggantinya. Bagaimana cara bertayammum? Antum tahu bertayammum? Hah? Coba contohkan. Fadhal. Itu dia tembok. Sana. Sudah? Allah yabarik. Barakallahu fiik. Dia sudah menunaikan kewajibannya, mengetahui cara bertayammum. Falillahil hamd. Ya? Antum sudah tahu? Belajar. Yang belum tahu wajib. Sewaktu-waktu antum sakit demam, tidak sanggup menggunakan air, berapa banyak orang-orang awam akhirnya tidak mendirikan salat karena nggak bisa wudu. Tayamum. Satu kenikmatan tayamum itu, satu keringanan yang Allah berikan yang sangat besar sekali. Kalau debunya banyak, kalau tidak, maka muka tadi contohkan, tapi jangan digini-giniin. Kalau digini-giniin kayak air. Nih, sini.
sampai pergelangan selesai. Atau tangan dulu, nah, tangan dulu, kemudian baru muka. Bagaimana berwudu dan seterusnya. Wanita bagaimana hukum-hukum haid, nifas dan lain sebagainya. Yang ilmu yang dia butuhkan untuk beribadah kepada Allah Taala wa Ta'ala ini sangat besar dan sangat penting sekali dalam keseharian dia. Ada peribadatan yang terkait dengan kesanggupan, seperti tadi zakat. Belum wajib bagi orang-orang umum menuntut tentang ilmu zakat kalau dia tidak memiliki uang. Ketika dia punya uang, maka dia bertanya, bagaimana nih, saya wajib zakat, apa yang harus saya keluarkan? Dalil syar'i, qala Allah, qala Rasul. Maka tanya kepada ahli ilmu. Allah berfirman apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu jika memang kamu tidak tahu. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dua golongan manusia yang berilmu menjelaskan, menyampaikan, menjawab. Yang tidak berilmu, yang tidak tahu, bertanya, belajar. Fas'alu ahla dzikrin kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu jika memang kamu tidak tahu. Kan dua golongan manusia diwajibkan. Ahlul ilm menyampaikan, menjelaskan dan seterusnya, menyelesaikan masalah-masalah, menjawab permasalahan-permasalahan. Yang kedua yang tidak tahu, memulangkan kepada ahli ilmu. Tanya. Akan menunaikan ibadah haji, apa yang pertama dipersiapkan? Ilmu. Karena ilmu sebelum beramal. Al-Imam Al-Bukhari di kitab sahihnya ini, di bagian kitab ilmu, memberikan bab yang sangat bagus sekali. Babul ilm qabla al-qaul wal amal. Bab ilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya la ilaha illallah. Fabada'a bil ilmi. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Allah memulai dengan ilmu. Apabila masyarakat, seseorang dari masyarakat umum ingin menunaikan ibadah haji, maka yang pertama dia mempelajari manasik. Khudhu manasikakum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ambillah dariku cara-cara manasik kamu. Bagaimana kamu bermanasik, menunaikan ibadah haji? Ambil dariku, pelajari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bertanya kepada ahlus sunnah yang berjalan di atas sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Melihat keterangan para ulama, bagaimana cara menunaikan ibadah haji. Demikian juga dengan umrah. Adapun kewajiban-kewajiban yang fardu kifayah, maka tidak wajib. Tidak wajib dipelajari. Tidak wajib dipelajari. Apabila telah ada sebagian kaum muslimin seperti memandikan, mengafankan mayit, kata ulama ini masuk dalam bab fardu kifayah. Jadi tidak terkena kewajiban kepada setiap masing-masing muslim dan muslimah. Adapun mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah dalam tauhid rububiyah, tauhid ibadah, tauhid asma wa sifat, dan menjauhkan diri kita dari berbagai macam kesyirikan dan bid'ah, merupakan kewajiban yang dituntut.
kemudian kita menegakkan peribadatan